Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, semua kaget dan tantrum melihat hidupmu yang semakin bersinar. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Queen of Wands, ada The Devil, Eight of Swords, Eight of Wands, dan di sini ada Hierophant. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Queen of Wands. Saya melihat di sini sepertinya kamu tidak lagi bisa diremehkan ya. Oke, itu yang saya rasakan. Tidak bisa lagi diremehkan, tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Ada pencapaian atau ada yang kamu miliki di sini yang membuat mereka kaget dan tantrum. Kayaknya bakalan ada perubahan besar ya dalam diri kamu. Dan di sini kamu menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Saya melihat hidup kamu semakin bersinar. Banyak yang gak nyangka, banyak yang gak menduga. Ya memang dulunya bisa saja sebagian kamu hidupnya penuh dengan air mata, penuh dengan kesedihan, penuh dengan sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Tapi di sini kamu membuktikan, artinya tidak selamanya kamu dalam keterpurukan, tidak selamanya orang bisa memandang kamu rendah. Ada sesuatu hal yang kamu dapatkan, ada sesuatu hal yang kamu miliki di sini yang membuat semua orang itu kaget, nggak nyangka. Perubahan drastis, perubahan besar. Ini bisa tentang pekerjaan yang kamu dapatkan, atau kepercayaan, atau kesempatan, atau peluang. Artinya, yang kamu dapatkan ini mampu membuat semua orang kaget dan tantrum. Itu yang saya rasakan di sini. Kamu sudah lebih memperlihatkan siapa diri kamu. Banyak ya orang yang dulunya menjauhi kamu karena mungkin keadaan kamu, kesulitan dalam hidup kamu, kegagalan atau perceraian yang ada dalam kehidupan kamu yang membuat kamu dijauhi, jangankan oleh teman, bahkan keluarga juga menjauhi kamu. Jangankan
minta pertolongan. Di saat kamu ngubungin mereka aja, mereka udah nggak mau respon. Ada yang seperti itu. Jadi di sini kamu akan tunjukkan bahwa di sini kamu mampu untuk mendapatkan kehidupan yang luar biasa yang membuat mereka kaget dan tantrum. Karena nggak nyangka kamu yang dulunya bukan siapa-siapa, tapi saat ini akan membuktikan dengan kehebatan kamu, dengan apa yang kamu miliki. Semua bisa saja terjadi. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan, yang mungkin saat ini sebagian kamu masih dalam situasi atau kondisi yang terpuruk. Cepat atau lambat kehidupan kamu akan berubah menjadi yang luar biasa. Oke. Di sini ada devil, dan kayaknya hidup ini nggak jauh-jauh dari ada yang memberi pengaruh yang tidak baik ya, memberi pengaruh yang negatif. Ada aja yang mendekat karena ada maunya. Ada aja yang mendekat karena ingin memanfaatkan kamu. Jadi penting untuk kamu berusaha mempertahankan apa yang kamu miliki. Jangan sampai nantinya kamu kehilangan sesuatu hal yang sudah kamu dapatkan, sudah kamu miliki, karena mungkin terbawa arus, karena mungkin gampang percaya, gampang terpengaruh kepada sesuatu hal yang toksik dan manipulatif. Jadi hati-hati di sini. Semakin naik kehidupan kamu, maka semakin besar juga ujian, cobaan, atau pengaruh-pengaruh negatif itu. Jadi penting untuk kamu lebih melindungi diri kamu. Oke, lebih menguatkan keimanan kamu untuk lebih tetap di jalannya agar kamu bisa mempertahankan apa yang kamu miliki. Karena ada the devil. Jadi ini harus hati-hati untuk ke depannya. Karena bisa saja mencapai itu ya mudah, tapi mempertahankan itu terkadang banyak ya cobaannya, banyak ujiannya yang bikin kamu kadang maju mundur, kadang mungkin terpengaruh juga, hampir terpengaruh juga. Jadi hati-hati. Bisa tentang mungkin dalam karir, di rumah tangga, atau apapun yang sedang kamu jalani saat ini. Ada Eight of Swords, tapi saya melihat di sini kamu akan lebih totalitas ya, kamu akan lebih maksimal dalam pencapaian kamu. Ya artinya kamu sadar setiap proses yang kamu lalui itu dulunya nggak mudah. Jadi kamu sadar untuk bisa mempertahankan, untuk tetap di jalan kamu. Pada akhirnya saya melihat kamu mampu untuk bangkit. Ya mungkin di sini ada ya yang mungkin menjadi orang tua tunggal yang harus berjuang menghidupi keluarga, menghidupi diri sendiri yang mungkin selama ini bergantung hidup, tapi tiba-tiba ada yang terjadi, sebuah perpisahan, sebuah perceraian. Ya otomatis di sini kamu harus banting setir, kamu harus menafkahi, harus berjuang, harus berdiri di kaki kamu sendiri. Tapi saya melihat di sini kamu akan mampu untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kamu. Kamu akan mampu dan kayak kehidupan kamu itu akan semakin luar biasa dan akan semakin bersinar. Semakin kamu jatuh ke dalam keterpurukan, maka kamu nanti akan semakin hebat kehidupannya. Itu yang saya lihat di sini. Ada Eight of Wands, ini juga tentang impian, tentang harapan, tentang yang menjadi doa kamu selama ini. Dan kamu nggak mau berhenti untuk melakukan sesuatu perbaikan. Artinya kamu punya tekad yang kuat di sini. Ya mungkin dengan perkataan orang, dengan caci maki orang terhadap kamu, itu tidak kamu jadikan sesuatu hal yang semakin membuat kamu dalam keterpurukan. Malah sebaliknya, kamu menjadikan semua itu cacian, makian, pandangan jelek orang terhadap kamu, pikiran jelek orang terhadap kamu, penilaian orang terhadap kamu, itu kamu jadikan sebagai motivasi terbesar dalam kehidupan kamu. Pengen buktiin
kepada orang-orang yang dulunya merendahkan kamu. Ini loh saya, ini loh sisi lain dari diri saya yang sebenarnya, yang ternyata mampu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari kalian semua. Oke, itu juga yang membuat mereka kaget dan tantrum, yang nggak terima, kayak nggak terima kalau hidup kamu itu lebih dari mereka. Ada juga yang seperti itu. Pembuktian ini bukan berarti menyombongkan diri ya, tetapi ini lebih kepada bagaimana cara kamu menghargai setiap proses dalam kehidupan kamu, karena kamu bisa sampai di titik ini. Oke, itu adalah sebagai motivasi terbesar untuk kamu untuk melewati banyak ujian, banyak cacian. Oke, banyak orang yang berstigma negatif terhadap kamu. Itulah yang akan membungkam mulut-mulut mereka yang mungkin ngata-ngatain kamu, jelek-jelekin kamu. Oke, itu yang saya lihat di sini ya. Pada akhirnya kamu akan mampu memperbaiki kehidupan kamu di sini. Di sini ada di Hierophant. Saya melihat di sini ini juga tentang sesuatu hal yang sudah digariskan ya. Tentang sesuatu hal yang memang harus mau nggak mau ya, mau nggak mau harus kamu lewati. Dan tentunya semua yang terjadi, semua yang menimpa kehidupan kamu punya alasan. Kenapa kamu harus ketemu dengan orang yang salah, pasangan yang salah, atau mungkin teman yang salah? Karena dari situ kamu akan menemukan sesuatu hal yang tepat. Artinya kamu akan belajar dari setiap apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kehidupan kamu. Ini juga tidak lepas dari apa ya, itu tadi yang digariskan. Jadi mau nggak mau, tapi ingat selalu punya alasan. Akan ada yang terbaik untuk kamu setelah ini. Jadi jangan pernah nyalahin apa-apa ya. Jangan pernah nyalahin keadaan, jangan pernah nyalahin diri sendiri, atau mungkin menyimpan rasa dendam atau benci, karena itu otomatis akan menghambat pertumbuhan jiwa, akan menghambat aliran jiwa, aliran cinta, dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada middle word, give way, ada rainmaker, ada mystical summon, dan ada best mama. Oke. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini. Inilah ya yang mungkin kehidupan yang sedang kamu jalani saat ini. Kadang nggak mudah, kadang banyak dramanya, kadang banyak air matanya, kadang banyak hal yang juga yang nggak bisa kamu pahami dalam hidup ya. Kenapa ini semua terjadi? Kenapa semua ini menimpa kehidupan kamu? Ya mungkin ada yang di sini, kenapa jalan ini yang harus kamu tempuh? Karena ada penyesalan juga di sini, karena ada rasa bersalah juga terhadap diri sendiri. Tapi apapun yang terjadi, tentunya semua adalah sesuatu hal yang memang sudah ditakdirkan dan sudah digariskan. Ada yang mungkin berpisah, atau ada yang mungkin baru saja ketemu dengan orang yang dia cintai, atau orang yang benar-benar akan menjadi jodohnya. Apapun ya, di sini saya melihat memang ada yang datang dan akan ada yang pergi. Ini bisa tentang ada perpisahan, tetapi akan ada sesuatu hal yang baru yang akan dimulai. Ini bisa saya terjadi ya, karena hidup itu penuh dengan misteri, penuh dengan kejutan, penuh dengan hal-hal yang kadang bikin kamu nangis, kadang-kadang bikin kamu sedih, tetapi juga bisa kadang-kadang bikin kamu bahagia, bikin kamu tersenyum. Selalu ada dinamikanya. Itulah yang berusaha untuk kamu pahami, untuk kamu mengerti. Oke, dan saya melihat di sini pelan-pelan kamu mulai mengerti bahwa semua terkadang nggak bisa selalu sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Terkadang ada aja yang terjadi yang sudah kamu rencanakan tetapi nggak sesuai. Ada aja yang seperti itu.
tapi kamu berusaha untuk lebih menerima ya, menerima tentang apapun, yaitu tadi lebih legowo aja menerima semua itu, lebih siap aja mental kamu. Dan kamu yakin ya nggak akan selamanya juga kamu dalam kesedihan. Tentunya akan ada perubahan. Tentunya dimulai perubahan itu dari dalam diri kamu sendiri ya. Karena kamu yang di sini mengarahkan, yang bisa mengarahkan kehidupan kamu itu mau kemana, tujuan kamu itu apa, itu kembali lagi. Nggak mau lagi berpikir tentang masa lalu, tetapi berpikir untuk masa depan. Kamu nggak mau lagi hidup tentang masa lalu, tentang seseorang yang nyakitin kamu, ninggalin kamu, ngecewain kamu, hianatin kamu, nggak lagi. Tapi hidup adalah untuk diri kamu dan untuk kedepannya. Karena percuma kamu terus-terusan terbelenggu dengan hal-hal yang seperti itu ya, hal-hal yang pernah nyakitin kamu, tuh nggak ada gunanya juga. Oke, jadi lebih baik kamu lepaskan, ikhlaskan, berusaha untuk lebih menerima bahwa selalu ada hal-hal yang menyedihkan dulu untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi penting untuk kamu kendalikan emosi, pikiran, pikiran kamu, emosi, perasaan kamu untuk tetap baik-baik aja, untuk tetap fokus kepada masa depan. Karena apa yang kamu putuskan, apa yang kamu pilih saat ini, itu akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi pastikan kamu memilih sesuatu itu sudah berdasarkan tentang masa depan, bukan tentang masa lalu lagi. Tidak berdasarkan gengsi, nafsu, atau keinginan sesaat, tidak lagi. Karena itu akan sia-sia semua, atau itu tidak akan bertahan lama nantinya. Belajar ya dari setiap kegagalan. Ya mungkin di sini ada juga sebagian kamu yang pernah kehilangan seseorang yang mungkin sangat kamu cintai, entah itu dengan dipisahkan oleh maut, atau mungkin memang ada yang merampas kebahagiaan kamu. Tapi di sini kamu sudah cukup terbuka untuk melihat kedua sisi dalam kehidupan kamu. Ada yang mungkin bikin kamu sedih, tetapi di sini ada juga yang bikin kamu bahagia. Jadi kamu sudah lebih bisa menerima bahwa hidup kadang ada naik turunnya, kadang ada maju mundurnya juga. Itulah kehidupan. Yang penting kamu udah mampu untuk melepaskan pikiran-pikiran negatif, tidak lagi terbelenggu dengan hal-hal yang menyakitkan atau menyedihkan. Ada perubahan yang kamu lakukan, perubahan kecil itu yang akan membawa kamu kepada kehidupan kamu yang semakin bersinar, diri kamu yang semakin bersinar, yang bikin banyak orang yang mungkin ada juga yang iri, ada juga yang gak terima dengan perubahan dalam kehidupan kamu. Karena biasanya orang-orang terdekat juga ya yang biasanya gak terima dengan perubahan kamu. Tapi yaudah, kamu gak terlalu memikirkan hal itu. Kamu fokus terhadap tujuan kamu, fokus terhadap sesuatu hal yang kamu capai dan akan kamu pertahankan, baik dalam sebuah hubungan, pekerjaan, karir, bisnis, atau usaha apapun yang sedang kamu jalani saat ini. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun ya situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani menghadapi apapun situasinya, apapun kenyataannya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.